Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan yang menyimak video ini Allah berikan kesehatan. Kalau ada yang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita semuanya. Baik, kali ini kami akan berbagi kepada Anda tentang 4 langkah mudah menghitung zakat mal. Jadi begini, jadi pada tanggal 14 sampai tanggal 20 Mei 2017 yang lalu, kami iseng-iseng mengadakan survei kecil-kecilan di Kota Sampit. Yang kami survei adalah bagaimana umat Islam khususnya yang ada di Kota Sampit mengaplikasikan syariat zakat, terutama zakat mal. Nah, hasilnya adalah bahwa 100 dari 100 responden yang kami wawancarai ini ternyata belum mengetahui bagaimana cara menghitung zakat mal yang benar. Maka kali ini kami akan berbagi kepada Anda 4 langkah mudah menghitung zakat mal. Selamat menyaksikan. Langkah 1, tentukan jenis harta sumber zakat. Ini begini kawan-kawan, jadi dari 100 responden yang kami wawancarai, ini ternyata memang semuanya tidak mengetahui bagaimana cara menghitung zakat mal dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam tentu saja. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membayar zakat mal, langkah pertamanya adalah yang harus kita lakukan menentukan jenis harta yang menjadi sumber zakat terlebih dahulu. Secara global zakat itu sebetulnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah zakat mal, kemudian yang kedua kita lebih mengenalnya dengan istilah zakat fitrah gitu. Nah, untuk zakat mal sendiri ini kalau kita bicara mal atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya kan ini artinya harta. Nah, kalau bicara harta benda kita memiliki banyak ragam di harta benda. Ada rumah, ada kendaraan, ada alat elektronik, kemudian perabot rumah tangga, mungkin juga perhiasan, uang tabungan di bank dan lain-lain ya. Termasuk juga mungkin sendok, garpu, piring, segala macam yang ada di rumah kita itu. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori harta benda. Tetapi dari sekian banyak harta benda yang kita punya, ternyata tidak semuanya terkena kewajiban zakat. Nah, dari sekian banyak harta benda yang kita punya, ada sekitar 8 saja ya, ada sekitar 8 harta yang terkena kewajiban zakat. Nah, 8 sumber zakat ini kita sebut sebagai turunan dari zakat mal. Jadi kalau bicara zakat mal, sekali lagi ini ternyata punya sejumlah turunan atau 8 turunan tepatnya ya. Apa saja 8 sumber zakat yang menjadi turunan dari zakat mal tersebut? Yang pertama adalah zakat emas dan perak, kemudian zakat profesi atau penghasilan, kemudian yang ketiga zakat uang tabungan, yang keempat zakat investasi produktif, yang kelima rikas, kemudian selanjutnya zakat hewan ternak, zakat pertanian, dan yang kedelapan atau yang terakhir zakat perniagaan. Nah, ini adalah 8 sumber zakat yang ada di dalam agama Islam dan kesemuanya ini merupakan turunan dari zakat mal. Jadi, kalau kita ingin menghitung zakat mal, langkah pertamanya adalah menentukan dulu jenis harta yang merupakan sumber zakat. Dari 8 ini, mana harta yang kita miliki. Itu langkah pertamanya. Langkah kedua. Langkah kedua adalah menentukan nisab dan haul zakat kita. Jadi tadi ketika kita sudah menentukan jenis harta kita yang terkena zakat, maka selanjutnya adalah kita menentukan nisab dan haulnya. Apa itu nisab dan haul? Nisab adalah ukuran minimal harta, kemudian haul adalah masa kepemilikan. Ya, secara sederhana maknanya demikian. Kita ambil contoh misalkan satu zakat uang tabungan ya, yang merupakan salah satu dari 8 sumber zakat di dalam agama Islam. Nah, untuk zakat uang tabungan sendiri ini para ulama sepakat, meskipun juga ada beberapa pendapat yang agak menyelisihi, bahwa nisab zakat uang tabungan ini nilainya minimal harus setara dengan nilai 85 gram emas atau 20 dinar ya.
20 dinar. Untuk masing-masing 1 dinarnya itu seberat 4,25 gram. Jadi tinggal dikalikan saja 20 dinar dikali dengan 4,25 gram sehingga nanti kita akan ketemu angkanya 85 gram. Nah, jadi nisabnya adalah untuk uang tabungan ini mengikuti nisabnya emas, yaitu senilai 85 gram. Jadi kalau misalkan tabungan kita nominalnya sudah setara dengan nilai 85 gram emas, atau kalau misalkan kita konversi dalam bentuk rupiah, 85 gram ini dengan harga misalkan katakanlah 500.000 per gram, maka kita akan ketemu angka 42.500.000 rupiah. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan tabungan kita nilainya sudah atau saldonya sudah mencapai angka 42.500.000, dia kemungkinan besar akan terkena kewajiban bayar zakat, ya. Nah, syarat yang kedua adalah haul atau masa kepemilikan. Artinya kalau misalkan nisabnya tadi sudah terpenuhi, maka syarat kedua yang juga harus kita catat dan lihat baik-baik adalah haul atau masa kepemilikan atau usia tabungan tersebut. Yaitu haulnya adalah 1 tahun, ya, 1 tahun. Sejak kapan dihitungnya? Sejak angka tabungan kita mencapai angka nisab, ya. Jadi dihitungnya tidak dimulai dari pertama kali kita membuka tabungan, tidak, tapi dihitungnya sejak angka di tabungan kita mencapai angka nisab, begitu. Nah, setelah 1 tahun berjalan sejak nominal nominal tabungan kita mencapai angka nisab, 1 tahun berjalan, kita lihat kemudian saldo terakhirnya. Apabila saldo terakhirnya masih mencapai nilai nisab, maka tabungan kita terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%, dan ini terus berulang di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Itu demikian. Langkah ketiga adalah menentukan kadar zakatnya. Baik, kita kembali untuk bahas contoh yang tadi kita berikan, yaitu zakat uang tabungan. Jadi untuk presentasi zakat sendiri ini di dalam agama Islam ada 4, ya. Ada zakat yang kadar zakatnya 2,5%, kemudian ada yang 5%, 10%, dan ada yang 20%. Nah, khusus untuk zakat uang tabungan sendiri ini kadar zakatnya adalah 2,5%. Baik, kita coba berikan satu contoh untuk menghitung zakat uang tabungan. Misal Anda memiliki atau Anda membuka tabungan, ya, pada bulan Januari tahun 2016, dan saldo awal Anda ketika Anda membuka tabungan ini 50 juta rupiah. Nah, ketika Anda membuka tabungan dengan nominal atau saldo awal 50 juta ini berarti karena angkanya sudah memenuhi angka nisab, berarti hitungan untuk haul Anda atau haul tabungan Anda sudah dimulai sejak pertama kali Anda membuka saldo. Kenapa? Sebab saldo awal Anda ketika membuka saldo sudah memenuhi angka nisab, bahkan lebih. Baik, berarti haulnya dimulai dari bulan Januari 2016. Kemudian 1 tahun berjalan atau bulan Januari tahun 2017, ya, bulan Januari 2017, Anda lihat kembali saldo terakhir Anda. Misalkan saldo terakhir Anda pada bulan Januari 2017 itu berjumlah 70 juta rupiah, maka untuk menghitung zakatnya adalah 70 juta rupiah. Jadi yang digunakan sebagai ukuran adalah saldo terakhir, bukan saldo awal ketika Anda pertama kali membuka tabungan, ya. Jadi saldo terakhir, ya. Saldo terakhir Anda 70 juta, itu 70 juta langsung dikalikan dengan 2,5%, ya. 70 juta dikali 2,5% itu ketemunya 1.750.000 rupiah. Jadi zakat Anda itu sebesar 1.750.000 rupiah. Baik, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke langkah keempat, ya. Bagaimana cara menghitung zakat mal yang benar? Apa langkah keempat? Langkah keempat adalah sebuah pertanyaan. Anda masih bingung? Nah, jika Anda masih bingung, silahkan Anda konsultasikan zakat Anda bersama kami.
di Nurul Fikri Zakat Center di nomor hotline 0821 4807 8185. Kami tunggu telepon dari Anda. Baik, terima kasih. Ini saja. Mudah-mudahan Anda semuanya dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan diluaskan rezeki Anda dengan rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.